Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Pernah nggak Anda bertanya pada diri sendiri saat dihadapkan pada sebuah kebenaran? Anda ini tipe yang langsung bertindak atau ya sekedar dengerin aja? Nah, itu dia pertanyaan inti yang akan kita bongkar hari ini. Lewat salah satu malam paling dramatis dalam sejarah, penangkapan Yesus di Yohanes pasal 18. Kita langsung aja loncat ke momen yang super tegang ini. Coba deh perhatikan kalimatnya baik-baik. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan. Kunci utamanya di situ. Ini bukan soal pasrah sama takdir. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pilihan yang sangat sadar. Bayangin, di tengah ancaman yang begitu nyata, dia nggak mundur, nggak juga nunggu buat ditangkap. Justru sebaliknya, dia secara aktif melangkah maju, menjemput apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kita lihat lokasinya. Semuanya terjadi di sebuah taman di seberang sungai Kidron. Buat Yesus dan murid-muridnya, ini tuh tempat yang, ya tempat nongkrong mereka lah. Tempat yang udah akrab banget. Tapi justru di malam ini, tempat yang seharusnya jadi simbol ketenangan, malah berubah jadi panggung buat sebuah pengkhianatan besar. Dan benar saja, kedamaian malam itu langsung pecah. Yudas muncul, tapi dia nggak sendirian. Dia datang memimpin sepasukan prajurit bersenjata lengkap. Coba bayangin pemandangannya. Di tengah gelapnya taman, tiba-tiba ada kilatan lentera, sulu, senjata. Suasananya jadi mencekam banget. Misi mereka udah jelas. Nah, di momen penangkapan inilah kita bakal lihat sesuatu yang luar biasa. Satu krisis yang sama, tapi memunculkan 3 reaksi yang beda banget. Dan reaksi-reaksi ini benar-benar membuka karakter asli masing-masing orang. Ada reaksi dari Yesus, dari Petrus, dan tentunya dari Yudas. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi pasukan ini kan datang nyari Yesus dari Nazaret. Mungkin mereka udah siap-siap, ngarepnya bakal ada perlawanan atau penyangkalan, atau setidaknya ketakutan lah. Tapi apa jawaban Yesus? Cuma 3 kata yang sederhana tapi penuh kuasa. Akulah dia. Ini bukan sekedar bilang, oh iya itu saya. Bukan. Ini sebuah pernyataan otoritas ilahi yang tenang banget di tengah kekacauan. Dan lihat deh efeknya. Gila kan? Para prajurit yang terlatih, bawa senjata, punya kekuatan militer, malah mental ke belakang dan jatuh ke tanah. Cuma gara-gara 3 kata dari Yesus. Ini gambaran yang luar biasa banget, yang nunjukin siapa yang sebenarnya pegang kendali penuh di situasi ini. Nah, di sini kita lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada Yesus yang nunjukin penyerahan diri total sama kehendak Bapaknya. Dia siap minum cawan penderitaan itu. Terus di sisi lain ada Petrus, murid terdekatnya loh. Reaksinya, wah manusiawi banget, impulsif, emosian, dan langsung ngandelin kekerasan pakai pedangnya. Beda banget kan? Oke, kita udah lihat reaksi Yesus dan Petrus. Tapi kan ada satu tokoh kunci yang jadi pemicu semua ini. Siapa lagi kalau bukan Yudas? Pengkhianatannya ini benar-benar sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang bikin kita mikir keras. Coba deh, kita dalami sedikit. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mungkin bikin kita semua penasaran. Yudas itu kan bukan orang asing ya. Dia ada di lingkaran paling dalam. Dia makan bareng Yesus, dengerin semua ajarannya, lihat langsung semua mujizatnya. Ini jadi bukti nyata kalau ternyata dekat sama sumber kebenaran itu nggak otomatis ngejamin kita bakal berubah. Pertanyaannya jadi, gimana bisa orang yang sedekat itu sama terang malah milih kegelapan? Jawabannya ternyata cukup menusuk. Pembeda utama antara Yudas dan murid-murid lainnya itu bukan soal apa yang mereka dengar. Kenapa? Karena mereka semua dengerin ajaran yang sama persis. Bedanya itu ada di respons mereka, kemauan buat bertindak, buat melakukan apa yang mereka dengar. Yudas ini bisa dibilang pendengar yang ahli, tapi pelaku yang gagal total. Dan yang menarik, Yesus sendiri sebenarnya pernah ngasih sebuah perumpamaan yang pas banget buat ngegambarin poin ini. Ceritanya sederhana aja tentang 2 orang yang bangun rumah. Tapi ternyata ini adalah metafora buat kehidupan kita semua. Oke, coba kita bedah perbandingannya. Ada 2 orang ya. Dua-duanya sama-sama dengerin perkataan yang sama. Dua-duanya juga sama-sama mutusin buat bangun rumah. Kelihatannya sama kan? Tapi ada satu perbedaan krusial, yaitu tindakan yang mereka ambil setelah dengar. Orang yang bijaksana itu dengar, terus dia lakukan. Dia bangun di atas batu yang kokoh. Sementara orang yang bodoh, dia dengar, tapi ya udah diabaikan aja. Dia bangun di atas pasir yang gampang goyah. Dan proses ini benar-benar ngegambarin perjalanan hidup kita loh. Coba deh pikirin, setiap orang pasti mendengar sesuatu.
Setiap orang juga pasti membangun hidupnya di atas sebuah dasar, sadar atau nggak sadar. Dan yang paling pasti, setiap orang bakal ngadepin badai, masalah, ujian, kesulitan. Jadi pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tapi kapan. Dan disitulah fondasi kita yang menentukan segalanya. Jadi, poin utamanya di sini, kekuatan sejati dari iman kita itu baru kelihatan pas lagi diuji. Kekuatan itu sepenuhnya bergantung sama fondasi perbuatan kita, bukan cuma pengetahuan di kepala. Rumah di atas pasir pas cuaca lagi cerah mungkin kelihatannya sama bagusnya kok. Tapi begitu badai datang, nah disitulah kebenarannya bakal terungkap dengan jelas. Jadi, jelas ya, perumpamaan ini bukan sekedar cerita zaman dulu. Ini tuh kayak cermin buat kita. Pelajaran dari kasus Yudas dan cerita dua pembangun ini nantang kita buat ngambil kesimpulan praktis buat hidup kita. Ya, sekarang juga. Coba deh kita lihat gimana Yesus sendiri ngegambarin soal melakukan kehendak Bapaknya. Buat dia, itu bukan beban, bukan tugas berat. Dia bilang itu adalah makanannya. Makanan, sesuatu yang ngasih nutrisi, ngasih kekuatan, ngasih kehidupan buat jiwanya. Sesuatu yang penting banget buat bertahan. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan yang logis banget kan? Kalau melakukan itu ibarat makanan, berarti gak melakukan alias cuma jadi pendengar doang, itu sama aja kayak kita membiarkan diri kita kelaparan secara rohani. Dan iman yang kelaparan, ya ujung-ujungnya bakal jadi iman yang lemah, rapuh, dan gampang banget runtuh pas badai datang. Dan pada akhirnya, semua pembahasan kita ini nggak ngasih jawaban yang gampang. Justru sebaliknya, ini ngelempar sebuah pertanyaan kembali ke kita masing-masing. Setelah dengerin semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang Anda tahu, tapi bergeser jadi apa yang akan Anda lakukan? Karena pada akhirnya, saat badai itu datang, satu-satunya hal yang penting adalah di atas fondasi apa Anda berdiri.